Andre Onana tak dikawal sebaik David De Gea di Manchester United. Andre Onana sedang dalam sorotan di Manchester United karena performanya tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Padahal ketika dia dibeli dari Inter Milan, banyak yang percaya akan kemampuannya. Sekarang, kiper timnas Kamerun itu dapat banyak kritikan karena dalam 5 pertandingan awal di Liga Primer 2023-2024 sudah 10 kali gawangnya dibobol oleh lawan. Ada juga momen di mana Andre Onana melakukan kesalahan fatal dalam pertandingan. Ini yang membuatnya sedang dalam tekanan di MU. Publik pun mulai membandingkannya dengan David De Gea, kiper yang harus angkat koper dari MU karena kedatangan Andre Onana di awal musim. Di musim terakhirnya bersama MU, David De Gea mampu bermain solid. Dia mencatatkan 17 clean sheet dan tingkat kebobolannya cuma ada di angka 1,13 gol per pertandingan. Ada juga statistik yang mengejutkan, yakni soal penguasaan bola. Onana yang didatangkan karena dinilai memiliki keunggulan dalam membantu penguasaan bola justru kalah dari David De Gea. Tapi akurasi passing Onana lebih baik, 74,14%. Sementara De Gea 68,33%. Lantas bagaimana statistik untuk penyelamatan gawang saat pertandingan? Mengutip Sport Bible, De Gea masih lebih baik dari Onana. Perbandingannya 70% dengan 66,67%. Tapi itu ada faktor lain yang terkait dan menunjukkan De Gea lebih diuntungkan. Sejauh ini Onana menghadapi rata-rata 6 tembakan tepat sasaran, sementara De Gea cuma menghadapi 3,8 tembakan. Dari catatan itu, bisa dibilang Onana tak dikawal dengan baik oleh lini pertahanan setan merah. Marcus Rashford alami kecelakaan mobil sepulang dari laga Burnley versus MU. Marcus Rashford terlibat dalam kecelakaan mobil setelah kemenangan Manchester United melawan Burnley dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 Minggu 24 September 2023. Semuanya bermula setelah para pemain MU kembali ke Carrington dengan pelatih tim dari Turf Moor. Dalam perjalanan pulang ke kediamannya, Marcus Rashford terlibat kecelakaan. Dinukil dari The Independent, Rashford selamat tanpa luka berat. Namun mobil mewah Rolls-Royce nilai 13 miliar rupiah ringsek. Rekaman yang tersebar di media sosial menunjukkan mobil Marcus Rashford penyok di sisi jalan. Dan polisi mengelilingi tempat kejadian dengan sebuah pulau lalu lintas juga terguling. Beruntung buat Marcus Rashford, tidak sampai dibutuhkan ambulans guna penanganan kecelakaan tersebut. Desa melaporkan bahwa pemain 25 tahun itu hanya terguncang setelah insiden. Kapten MU Bruno Fernandes yang kebetulan lewat TKP berhenti untuk memberikan bantuan. Berbicara sebelum pertandingan, Rashford menekankan betapa pentingnya bagi setan merah untuk kembali ke jalur kemenangan. Satu hasil bagus, satu penampilan bagus, bisa menjadi pengubah permainan di klub ini. Ini adalah posisi yang sulit dan saya tidak sebahagia yang saya inginkan. Namun hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali kebahagiaan, ini adalah dengan mencari hasil. Kami tahu dampak kemenangan terhadap tim dan terserah kepada para pemain untuk menunjukkan konsistensi. Itulah kekurangan kami. Tahun lalu kami sangat konsisten di kandang, namun sangat buruk saat tandang. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. Marcus Rashford jelaskan apa yang salah dengan Manchester United di awal musim ini. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford yakin timnya harus fokus pada hal-hal mendasar lagi setelah awal musim ini yang penuh gejolak. Di tengah kerusuhan yang signifikan di luar lapangan, skuad MU mendapati diri mereka berada di bawah tekanan besar setelah penampilan buruk di beberapa bulan pertama musim ini. Pasukan Erik ten Hag duduk di urutan 13 Liga Primer dan kalah dalam pertandingan pembuka Liga Champions melawan Bayern Munich. Bicara terkait hal itu, Rashford mengatakan bahwa apa yang terjadi di awal musim ini bukanlah yang mereka harapkan di pramusim. Saya pikir ini jelas bukan awal yang kami harapkan di pramusim. Saya pikir itu sudah jelas bagi semua orang. Rashford memang sadar betul bahwa sepak bola merupakan olahraga yang berbasis hasil. Kami tahu sepak bola adalah olahraga yang berbasis hasil dan memang demikian adanya. Jadi kami perlu mendapatkan hasil dan saya cukup yakin bahwa dengan skuad yang kami miliki, dengan staf yang mendukung kami, begitu kami mencapai hasil tersebut, hasil perjuangan keras pertama, kami akan mulai.
Pemain tersebut tahu bahwa ini bukan pertama kalinya dia berada di situasi demikian. Ini bukan pertama kalinya saya berada dalam situasi ini. Kami berada dalam situasi ini tahun lalu. Lalu kami menjalani pertandingan melawan Liverpool dan sejak saat itu, saya rasa kami tidak kalah di kandang sampai pertandingan melawan Brighton selesai. Arsenal dan Manchester United pantau penampilan Antonio Nusa. Arsenal dan Manchester United diberitakan berada di antara klub-klub yang telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengawasi remaja klub Brugge, Antonio Nusa. Pemain berusia 18 tahun itu meninggalkan Stabæk pada tahun 2021 untuk bergabung dengan tim Belgia, klub Brugge, yang telah ia bela selama 47 pertandingan meskipun usianya masih belia. Dalam kurun waktu tersebut, Nusa telah mencetak 5 gol dan 4 assist untuk klubnya di semua kompetisi, terbukti sebagai investasi yang berharga sejak kedatangannya dengan biaya hanya 2,6 juta pound sterling. Antonio Nusa telah mengukir sejarah sejak mendarat di Belgia, menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam debutnya di Liga Champions dalam kemenangan 4-0 atas Porto tahun lalu. Penyerang kelahiran 2005 ini telah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist dari 11 penampilan pembuka musim ini, terutama dari posisi sayap kiri, meskipun ia juga bisa bermain sebagai ujung tombak. Nusa juga mulai menarik perhatian pelatih kepala Norwegia, Ståle Solbakken, dan ia membuat 2 penampilan pertamanya untuk tim asal Skandinavia melawan Yordania dan Georgia pada awal bulan ini. Ia mencetak gol dalam debut internasionalnya untuk negaranya melawan Yordania dalam pertandingan persahabatan, sebelum memberikan 2 assist saat melawan Georgia di kualifikasi Euro 2024. Nusa masih terikat kontrak di klub Brugge hingga 2027 tetapi menurut Daily Express, baik Manchester United dan Arsenal telah memantau perkembangannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa kedua klub Inggris tersebut mengerahkan pemandu bakat dengan tujuan untuk menyaksikan Nusa beraksi melawan Besiktas di Liga Konferensi Eropa, tetapi ia terpaksa absen dalam pertandingan itu karena cedera punggung. Mempertanyakan selebrasi Casemiro saat Burnley vs Manchester United. Burnley vs Manchester United menjadi sajian pertandingan pekan ke-6 Premier League di Turf Moor pada Minggu dini hari WIB tanggal 24 September tahun 2023. Tim tamu memetik kemenangan 1 gol tanpa balas. Gol Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes. Dia meneruskan operan yang baik dari Jonny Evans, dan menjadi gol yang sensasional. Gol tersebut disambut dengan sukacita oleh para pemain tim berjuluk Setan Merah lainnya. Salah satunya adalah Casemiro yang selebrasinya mengundang pertanyaan. Di media sosial kini ramai potongan video saat Casemiro merayakan gol tersebut. Dia memeluk Bruno Fernandes sembari menutup mata dan mulutnya bergerak. Mengutip Sport Bible, sebagian warganet di media sosial menganggap gelandang timnas Brasil itu sedang berdoa atas gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes. Tapi ada juga yang menjadikan momen itu sebagai candaan. Pemain MU saat menjalani pertandingan melawan Burnley sedang dalam tekanan. Karena pada 3 pertandingan sebelumnya mereka selalu menelan kekalahan. Arsenal dan Brighton dan Hove Albion membuat MU kalah dengan skor 3-1 di Premier League. Lanjut ke Liga Champions, skuad asuhan Erik ten Hag takluk dari Bayern Munich. 3 angka dari markas Burnley memberi angin segar bagi para pemainmu. Mereka kini naik ke urutan 8 klasemen Premier League dengan raihan 9 poin hasil dari 6 pertandingan.